Kenapa Israel ini menahan diri untuk hancurin Gaza? Kenapa Israel nggak langsung aja membumi hanguskan Gaza sampai rata dengan tanah? Kenapa Israel ini nggak bisa ngalahin Hamas? Hamas ini kan, Gaza ini kan kecil dan sudah diblokade bertahun-tahun. Sementara Israel ini kan sebuah negara dengan teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang sangat hebat, dan dukungan penuh dari Amerika dan sekutunya. Kenapa Israel ini menahan diri untuk hancurin Gaza? Kenapa Israel nggak langsung aja membumi hanguskan Gaza sampai rata dengan tanah? Kenapa Israel ini nggak bisa ngalahin Hamas? Saya akan jawab pertanyaan itu, teman-teman. Kenapa? Apa rahasia kekuatan Gaza ini? Dan saya nggak akan menjawab versi saya akan menjawab versi orang Gaza. Jadi saya dikenal di Gaza ini selama 12 tahun sebagai seorang jurnalis dan aktivis kemanusiaan. Sebagai seorang jurnalis, saya punya akses ke seluruh kalangan orang Gaza. Saya punya akses ke para akademisi, para ulama, ya, para politikus, dan saya punya akses juga kepada para pejuang. Suatu hari saya membuat sebuah diskusi, wawancara singkat dengan salah seorang petinggi perjuangan di Gaza. Saya tanya gini, pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang mewakili ya kalian semua di Indonesia. Saya tanya, kalian kok kuat banget sih? Kalian kok mampu bertahan setelah semua serangan dan agresi ini, setelah semua bombardir ini, setelah blokade yang sudah belasan tahun ini, kalian masih tegar, masih eksis, tidak mau menyerah, tidak mau tunduk? Apa rahasianya? Apa rahasia kekuatan kalian? Dia menjawab sangat sederhana. Dia bilang gini, rahasia kami para pejuang di Gaza ini adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Astagfirullah, keren banget ini. Teman-teman yang punya mushaf di dekat antum, coba dibuka mushafnya. Kalau kalian lagi buka di HP, dibuka laptopnya, dibuka Al-Qurannya. Ya, kita sama-sama tadabburi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Keren banget ini, serius nih. Al-Anfal ayat 60. Perhatikan ya, saya akan jelaskan di sini. Kita tadabburi bersama-sama. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian semua. A'iddu ini asal katanya a'adda, yu'iddu, i'dad. Makanya kalau kalian sekolah di Lipia ada namanya marhalah i'dad, marhalah persiapan. I'dad. Allah berfirman memerintahkan kepada umat Islam, wa'iddu, dan persiapkan oleh kalian semua, lahum, untuk mereka musuh-musuh kalian, mastata'tum, apa-apa, artinya persiapan semampu kalian. Nah, apa barometernya semampu kalian? Dalam ayat lain, surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Sama ya, ayat Al-Anfal juga semampu mastata'tum, At-Taghabun mastata'tum. Di sini ada cerita unik. Ada seorang doktor S3 bidang usuluddin, namanya Abdullah Azzam. Dia ini orang Palestina, lahir di Palestina, namun dia menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di Afghanistan untuk berjihad melawan Rusia, Uni Soviet dulu ya. Abdullah Azzam. Nah, Abdullah Azzam ini saat itu sudah tua, usianya mungkin sudah 60 tahun ke atas lah. Dia ditanya oleh seorang muridnya, anak muda. Nah, dia bilang gini, Syekh, tolong tafsirkan, jelaskan kepada saya makna mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Wattaqullaha mastata'tum. Ketika Allah memerintahkan saya untuk bertakwa kepada Allah semampu saya, itu barometernya apa, Syekh? Ukurannya apa, Syekh? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya sudah bertakwa semampu saya? Nah, Abdullah Azzam ini, Syekh Abdullah Azzam ini bangkit dan mengajak si anak muda ini untuk datang ke sebuah lapangan besar. Oke. Kemudian sudah sampai di lapangan besar itu yang luas, Abdullah Azzam ini mulai berlari-lari keliling, 1 keliling, 2 keliling, 3 keliling. Masya Allah, sampai berapa puluh keliling itu ya, sampai terengah-engah, sampai nafasnya tuh udah sampai benar-benar gak mampu.
Dalam pikiran si anak muda ini Syekh ngapain saya nanya Mas Toto kok sampai harus diajak lari-lari keliling gini. Dan dia melihat Syekh Abdullah Azam ini sampai akhirnya nggak kuat lagi berlari, mulai ringkih, mulai menunduk, akhirnya jatuh, blah, pingsan Syekh ini, pingsan, kecapean karena lari. Ketika Syekh ini siuman, sadar, anak muda ini bertanya, "Oh ya Syekh, ya dokter, saya kan cuma tanya apa Mas Toto artinya, kok malah Syekh lari-lari sampai pingsan?" Dengan tenangnya Syekh ini menjawab, "Itulah makna Mas Toto atum. Kalau Allah perintahkan kamu lari, kamu berlari. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan kamu." Masya Allah. Jadi kalau Allah mengatakan bertakwa kepada Allah, Mas Toto atum, semampu kalian, maka bertakwa kepada Allah. Jangan berhenti bertakwa sampai Allah yang mematikan kalian. Jadi kalau Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, persiapkanlah oleh kalian semua semampu kalian, ya. Semampu kalian artinya kalian persiapkan diri kalian untuk bertempur melawan musuh-musuh kalian. Jangan berhenti mempersiapkan diri terus sampai Allah menghentikan kalian. Jadi itulah yang dilakukan bertahun-tahun oleh para pejuang di Gaza. Mereka mempersiapkan diri semampu mereka. Jadi di malam hari mereka misalnya berjaga-jaga, kemudian sebagian dari mereka itu membuat terowongan militer yang menggali dengan tangan kosong mereka itu sedalam 30 meter. Kemudian sudah di dalam itu mereka membuat tunnel-tunnel sejauh 210 meter. Kemudian mereka berlatih, misalnya merakit roket, mengembangkan roket, ngebom dan sebagainya. Nah jadi ibadat mereka itu nggak main-main teman-teman. Persiapan mereka itu resikonya nyawa. Makanya di Gaza ini ada dua jenis syuhada. Ada namanya syahid atau syuhada ma'arakah, ada syuhada i'dad. Syuhada ma'arakah itu adalah orang-orang para pejuang yang syahid dalam pertempuran. Syuhada i'dad ini adalah orang-orang para pejuang yang syahid saat mereka sedang latihan militer atau persiapan. Jadi mereka itu yang mereka amalkan. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan semampu kita, apa konsekuensinya? Apa hadiah yang Allah siapkan? Masih dalam ayat yang sama, perhatikan ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian semua untuk mereka semampu kalian. Min quwwatin, kekuatan. Dalam suatu tafsiran kekuatannya artinya panah. Ya, kekuatan memanah. Kalau hari ini mungkin ya bukan panah lagi ya, mungkin senapan itu kan, senjata otomatis atau roket, itu maksudnya kekuatan kias dari panah, ya. Waribatul khail dan kemampuan berkuda, itu dua hal yang wajib dipersiapkan oleh seorang pejuang. Artinya kekuatan menembak dan kekuatan transportasi itu kan. Nah kalau sudah seorang muslim, sebuah pasukan itu mempersiapkan semampu mereka dengan sampai titik darah kehabisan, maka apa konsekuensinya? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Otomatis kalian itu akan mampu menggetarkan musuh-musuh kalian, membuat mereka babak belur, membuat mereka hancur lebur, seperti yang terjadi hari ini, yang diklaim oleh Israel hari ini itu 1.500 tentara mereka itu pasukan ilegal Yahudi itu tewas, yang mereka klaim ya. Tapi kita tahu lah, target Yahudi itu dari dulu yang mati 10, yang diberitakan cuma 3 misalnya, ya itu sudah biasa. Tapi yang mereka klaim aja 1.500 yang tewas gitu kan, apalagi yang tersembunyi gitu kan. Teman-teman gak usah kaget, gak usah kaget kalau melihat fenomena hari ini kan, bagaimana Israel ini banyak sekali analisis atau pengamat militer itu yang sepakat bahwa Hamas ini sudah menang. Berapapun